ya, SRO itu juga larut, BAO juga larut. Tapi kalau MgO berarti itu termasuk yang tidak larut. Ya, terus kemudian Na2O, ya, kalau grup 1A-nya Na2O, kemudian Li2O, K2O, dan seterusnya itu larut, gitu ya. Nah, tapi selain itu maka dia tidak larut. Ya, misalkan di sini FeO, ya, FeOH 3 kali misalkan ya. Nah, itu berarti tidak larut, gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini berikutnya adalah semua garam yang mengandung fosfat, ya, karbonat, ya, kemudian sulfit, kecuali yang berkaitan dengan grup 1A dan amonium. Itu ya. Jadi ini untuk memprediksi apakah produknya itukah produk endapan atau bukan, maka dilihat dari aturan kelarutannya. Ya, seperti itu. Oke, cukup bisa dipahami atau masih belum jelas? Bisa dipahami atau tidak, Elvira? Bisa, Bu. Nah, oke, ya. Jadi untuk memprediksi, oke, reaksi A dan B ini membentuk endapan atau tidak, lihat aturan kelarutan, ya, seperti itu. Oke, ada lagi? Bu izin bertanya. Ya, Yang silakan. stoikiometri larutan. Stoikiometri larutan. Oke, ya. Oke. Oops, kok ini? Yang ini? Iya, Bu. Ya, oke. Nah, ini stoikiometri. Ingat, stoikiometri konsepnya sama saja dengan sebelumnya ya, yaitu apa namanya, perhitungan kimia. Ya, jadi dalam reaksi, dalam stoikiometri, pertama Anda tuliskan dulu, kok kembali lagi ke sana ya. Nah, pertama itu adalah persamaan reaksi yang harus dicek. Ya, persamaan reaksinya. Nah, kemudian yang kedua, cek kesetaraannya. Ya, jadi di sini contohnya reaksi perak nitrat ya dengan kalium bromida. Ya, menghasilkan perak bromida dan kalsium nitrat. Seperti itu. Nah, ini reaksinya reaksi pengendapan ya. Di sini kalau kita lihat pasanya aqueous, kemudian di akhir ini pasanya menjadi solid. Seperti itu, dan sisanya aqueous. Artinya bahwa ini adalah endapan. Seperti itu. Ya, dan kalau kita lihat aturannya, ya kita lihat sedikit ke aturannya. Ya, perak ya dengan bromida. Ya, ini aturan yang ketiga. Ya, aturan yang ketiga, semua yang mengandung chloride, bromide, iodide itu larut kecuali yang ada Ag-nya gitu ya. Seperti itu. Tadi Ag, Br. Oke, berarti itu termasuk pengecualian, dia tidak larut. Ya, sehingga kita bisa prediksi bahwa itu reaksinya adalah pengendapan. Oke, nah setelah kita tahu reaksinya ini, ya, kemudian kita harus mencari molnya, ya. Jadi untuk stoikiometri ini harus kita cari perbandingan molnya. Ya, misalkan di sini diketahuinya apa? Diketahuinya adalah di sini adalah 50 ml ya. 50 ml. Saya tulis. Oke. Di sini 50 ml perak nitrat. Dengan konsentrasi 0,115 molar. Seperti itu. Ya. Nah, bagaimana mengkonversi ya dari data ini dari molaritas ke mol. Nah, ini bagaimana caranya supaya diperoleh mol AgNO3. Ada yang tahu caranya? Juniorti sudah tahu caranya?
molaritas dikali liter bukan? Ya, jadi kalau molaritas, nah ini berarti sebetulnya pengertian konsentrasi ya, konsentrasi untuk molaritas. Ingat bahwa molaritas itu sama dengan apa? Mol per liter, kan begitu ya? Ya, jadi molaritas itu adalah mol per liter. Ya, sekarang kalau misalkan ini molaritasnya ada, atau boleh dikatakan ini sebagai mol per V ya, itu enggak? Per volume ya. Boleh dikatakan ini adalah mol per volume. Ya, volumenya diketahui berapa? 50 ml. Itu ya 50 ml. Kemudian molaritasnya berapa? 0,115 molar ya. Nah, berarti molnya bagaimana? Molnya tinggal dikali saja, betul. Tadi ya, molaritasnya dikalikan dengan volumenya. Tapi ingat di sini volumenya harus dalam liter. Ya. Atau kalau misalkan saya nggak mau dirubah ke liter, tetap mililiter boleh, tapi di sini yang ditulis jangan lupa milimol. Ya. Misalkan 0,115 dikali 50. Berapa? Coba dihitung. 5,75 milimol. 5,575. Ya. Nah, ini 5,75. 5,575, betul. Ya, milimol ya. Ini satunya masih milimol. Seperti itu. Kalau mau dibuat mol, berarti ini harus dirubah dulu ke liter. Tapi tidak masalah milimol, asal konsisten ya. Oke, nah sekarang ini adalah milimol perak nitrat. Ya, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan. Kalsium bromida. Berapa mililiter kalsium bromida? Ya. Berapa mililiter kalsium bromida? 0,125 molar. Nah, kita pakai persamaan ini untuk mencari perbandingan mol, ya. Jadi kita buat sama milimol saja, milimol kalsium bromida, ya. Ini sama dengan 1/2 ya, betul nggak? Kali 5,575 milimol, ya. Betul nggak? Iya, Bu. Hasilnya berapa? 2,875 milimol. Milimol ya. Nah, ini berarti milimol untuk kalsium bromida. Nah, sekarang yang dicari adalah volumenya. Ya. Berarti untuk mencari volume berarti mol dibagi dengan molaritasnya. Ya. Jadi untuk mencari mililiter kalsium bromida atau volume bromida itu tinggal 2,875 ya milimol dibagi dengan molaritasnya 0,125. Di sini milimolar ya, boleh molar itu seperti itu, sehingga dalam hal ini milimolarnya itu sama dengan milimol per mililiter. Kan boleh ya? Sama aja kan ya? Ya, jadi di sini molarnya sama dengan milimol per mililiter. Sama aja kan? Ya, sama saja ya. Oke, jadi ini tidak masalah ditulis seperti ini, sehingga hasilnya nanti bla 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 dalam mililiter. Bisa dipahami? Hasilnya berapa volumenya? 23 ml. 23 mililiter. Ya, jadi konsep stokiometri sama dengan yang sebelumnya. Pertama kita tentukan dulu reaksinya yang setara, ya. Kemudian kalau misalkan ada tambahan, apakah Anda harus memprediksi apakah ini endapan atau bukan gitu ya. Nah, itu lihat aturan kelarutannya seperti itu. Kemudian cari mol ya. Jadi biasanya kalau dalam larutan yang diketahui konsentrasi. Biasanya seperti itu. Nah, Anda harus tetap bawa itu ke dalam mol. Ke dalam mol, ya, kemudian bandingkan, ya cari seperti itu. Bisa dipahami Yuniarti? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Kalau misalkan saya tanya, berapa gram
perak bromida yang dihasilkan? Berapa gram? Ini kan endapan ya. Jadi cairan-cairan dicampur membentuk endapan. Nah, endapannya adalah perak bromida. Saya tanya, berapa gram perak bromida yang dihasilkan? Ada yang bisa? Silakan, ada yang bisa? Berapa? Ini yang saya tanyakan ini sekarang. Berapa gram yang terbentuk? Ini nih, berapa gram ini yang terbentuk? Ada yang mau? Yuniarti? Ini Bu, belum ngerti yang itu. Mau coba hitung dulu. Oke, coba hitung. Atau ada yang sudah paham? Bagaimana mencari ini? Masanya ini berapa? Kalau di lab mudah ya, tinggal ditimbang. Saring, timbang. Kalau di lab, ya. Kalau di sini kan tidak. Kita hitung dulu. Berapa? Ada yang bisa? Menjawab, Bu. Silahkan, ya Anjani. Mendapat itunya jumlahnya, cuman kalau buat nyari gram itu molnya si perak bromida dikali sama MR-nya dia. Betul, ya. Jadi pada prinsipnya sama, cari molnya dulu ya. Oke, tapi lihat di sini hati-hati sekali di sini. Di sini ada perak nitrat dan ada kalium bromida. Berarti Anda harus tentukan dulu reaktan pembatasnya yang mana. Ya, nggak bisa langsung Anda bandingkan ya. Misalkan perak bromidanya Anda bandingkan terhadap perak nitrat. Ya, nggak bisa. Atau terhadap kalsium bromida. Anda harus cari dulu pembatasnya yang mana. Coba, ini pembatasnya yang mana? Reaktan pembatasnya kira-kira. Perak nitrat atau kalsium bromida? Halo, reaktan pembatas minggu lalu loh. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Kalsium bromida. Kalsium bromida. Itu sebagai reaktan pembatas ya. Oke, kalau itu sebagai reaktan pembatas, ya, nah berarti untuk AgBr-nya 2/1 dikali mol kalsium bromida. Ya. Sehingga mol perak bromidanya 2/1 dikali 2,875 milimol. Ya. Nah, untuk mencari masanya ya tinggal dikalikan dengan massa molarnya. Ya, massa molarnya. Oke. Nah, jadi pertanyaannya bisa berkembang ke sana ya. Jadi di sini untuk milimol aja nggak masalah ya. Milimol AgBr itu sama dengan 2/1 dikalikan dengan 2,875 ya milimol. Ya, oke. Ini ketemu sekitar berapa? 5,575 ya. 5,575 milimol. Ya. Nah, berarti untuk masanya ya, karena ini milimol ya udah berarti ini juga miligram ya. Miligram AgBr berarti sama dengan 5,575 milimol ya dikalikan dengan berat molekulnya berapa? Massa molarnya? AgBr berapa? 187,7722. 187,7722. 77 ya, boleh 1,77. Ini, nah ini satuannya apa? Supaya gampang, buat saja miligram per milimol. Ya, kan tidak masalah ya. Jadi nanti satuannya miligram. Ya, jadi kalau satuan massa molar itu kan sebetulnya gram per mol. Tapi boleh kita tulis miligram per milimol, karena milinya kan bisa sama-sama hilang. Jadi sama aja sebetulnya. Ya, atau saya susah Bu kalau seperti itu. Saya mau konversi dulu aja. Dari milimol ke mol dibagi 1000 dulu, boleh, itu silahkan aja. Ya, yang nggak boleh salah ngitung, itu aja. Ya, jadi itu kira-kira sekian miligram perak bromidanya, kira-kira berapa sih?
1000 ya? Kira-kira 1000 miligram atau 1 gram ya? Kurang lebih 1 gram ya? Ya dihitunglah. Gitu ya? Jadi bisa berkembang. Jadi ingat ya, ingat banget sebelum menentukan produk, tentukan dulu reaktan pembatasnya. Kecuali kalau yang diketahui cuma satu ya. Tapi kalau perak nitrat diketahui, kalsium bromida diketahui, harus dicari reaktan pembatas. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Yuniarti ya. Ya, Bu. Bisa? Oke, ya. Oke, berikutnya. Ibu izin bertanya. Silakan ya. Yang reaksi pembentukan gas. Reaksi pembentukan Gas. gas. Slide berapa ya? Slide berapa, Rosa? Akhir-akhir gitu, Bu. Akhir-akhir deh. Ya. Bukan ini ya? Mana sih? Bisa dilihat slide berapa kira-kira? Iya, Bu. Izin menjawab, Bu. Slide 24 sepertinya, Bu. Oh, 24 ya? Ya. Oke. Kok Ini? bukan? Yang mana ya? Karena rasanya gas tidak di sini. Ingat saya enggak? 26 sepertinya, Bu. 6. Tadi Oh kan ya, oke, ini ya. Oke, siap. Nah, di sini apa namanya? Reaksi asam ya. Di sini reaksi asam dan basa ya. Reaksi asam dan basa. Tapi di sini asam kuat ya, ini asam kuat untuk HCl. Kemudian ini untuk sodium bikarbonat ya. Natrium bikarbonat itu adalah basa lemah ya. Sifatnya basa lemah ya, sehingga di sini menghasilkan NaCl dan asam karbonat. Nah, di sini pertama kita tuliskan dulu reaksi ioniknya ya. Kita tuliskan reaksi ioniknya ya. Jadi di sini HCl itu senyawa kovalen sebetulnya, tapi karena cukup terpolarisasi gitu ya. Jadi H+ itu ada di sebelah kiri ya dalam tabel periodik sehingga lebih elektropositif gitu ya. Kemudian Cl- ini ada di golongan 7 ya, golongan 1 dan golongan 7. Jadi sangat terpolarisasi. Nah, walaupun dia senyawa kovalen tapi karena sangat terpolarisasi itu dan dia termasuk juga kategori asam arrhenius ya, sehingga ini mengalami disosiasi. Ya, HCl menjadi H+ dan Cl-. Ya, ini senyawa kovalen tapi bisa mengalami disosiasi karena tadi terpolarisasi cukup jauh seperti itu. Ya, nah kemudian ini yang HCl, ya H+, Cl-. Kemudian yang berikutnya itu adalah garam ya. Kalau garam ini selama dalam aturannya itu termasuk tidak termasuk yang tidak larut gitu ya. Berarti ini termasuk garam yang larut ya, apalagi kita lihat simbolnya di sini aqueous, maka dia juga mengalami disosiasi ya atau ionisasi. Na+ ditambah HCO3- ya. Nah, kemudian karena di sini produknya sudah ada juga ya. Di sini NaCl produknya, kemudian asam karbonat gitu ya. Nah, sehingga di sini Na+ ya terdisosiasi juga. Kemudian Cl-. Nah, untuk H2CO3 itu tidak terdisosiasi ya, tidak terdisosiasi, tapi H2CO3 di dalam air itu lepas ya atau terurai menjadi air dan karbon dioksida. Seperti itu. Ya, untuk asam karbonat. Ya, untuk asam karbonat itu tidak mengalami ionisasi menjadi H+ ditambah CO3- tidak, tetapi itu dia mengalami H2O ya terurai menjadi H2O dan CO2, di mana CO2 itu lepas ke udara. Ya, jadi kalau kita melarutkan asam karbonat ya, melarutkan asam karbonat di dalam air,
ya, itu tidak stabil, tidak menjadi 2H plus tambah CO3